Halo sahabat Yes, ini paling banyak ditanyakan kepada saya, banyak di-sharingkan di kolom komentar di YouTube Komunitas Yesus Bisa. Pak, saya ini beban keluarga, saya harus ngapain? Nah, konten kita hari ini atau video kita hari ini yaitu ketika kamu merasa jadi beban keluarga. Setelah yang satu ini. Karena banyak permintaan, Pak Vino, Bro Vino, buatkan video dong. Saya ini beban keluarga, saya harus ngapain? Saya ini keluarga saya tuh banyak menuntut saya. Keluarga saya tuh merasa kalau saya ini nggak bisa apa-apa. Saya ini cuma ngerepotin keluarga. Teman-teman, sahabat ya semuanya. Sebelum saya buat video ini atau mungkin sebelum Anda lihat keberhasilan saya pada hari ini, saya juga pernah merasa hal yang sama gitu ya. Saya pernah merasa kalau saya ini kok nggak ngapa-ngapain, saya ini kok bisanya main game, tidur, istirahat, makan, dan nggak produktif. Saya ini cuma beban keluarga, nyusahin orang tua. Tapi saya terbesit pikiran ini. Saya kalau mau mengubah masa depan saya harus mengubah cara pikir saya. Oke? Akhirnya saya berpikir saya bukan seorang beban keluarga, saya bukan seorang pecundang. Ya, poin nomor satu yaitu Anda harus yakin kepada diri Anda kalau Anda ini seorang pemenang. Anda adalah seorang pemenang, bukan pecundang. Maksudnya apa, Bro Vino? Gini, paling gampang ya, kita lihat paling simpel dan paling realistis gitu ya, kita lihat fakta. Kita ini dilahirkan dari mana sih? Dari pertemuan antara sel telur sama sel sperma gitu ya. Ada berjuta-juta sel sperma yang pingin membuahi sel telur gitu ya, pingin berjuang gitu. Akhirnya dari berjuta-juta itu yang menang cuma satu, teman-teman. Oke, saya lagi dari jutaan calon manusia gitu ya, yang menang itu cuma satu calon manusia, yaitu Anda yang nonton video ini. Oke, so ketika Anda mengetahui kalau Anda ini seorang pemenang gitu ya, bukan cuman sekedar hari ini saya hidup ya sudah seperti ini. No. Dari awal Anda ini seorang pemenang. Anda sudah berjuang melewati jutaan orang yang bersaing dengan Anda dan akhirnya Anda yang menang. Oke? Dan ketika Anda merasa Anda ini saya ini nggak bisa Pak, saya ini terpuruk, saya ini pecundang dan lain-lain. Bukan, karena Anda nggak tahu aja. Oke? Anda nggak tahu kalau Anda ini sebetulnya dulu sudah diciptakan dan Anda awalnya berasal dari seorang yang menang, berawal dari pemenang, mengalahkan yang jutaan-jutaan yang lain, berjuta-juta yang lain. Kalau Anda tahu ini, tahu ilmu ini, tahu cara berpikir ini, maka Anda nggak boleh merasa down, frustasi dan lain-lain. Bukan, itu bukan Anda. Oke, jadi kalau apapun yang kita hadapi selama ini pasti tidak akan melebihi kekuatan kita. Oke, pasti nggak pernah melebihi kekuatan kita. Kenapa? Karena paling sulit aja. Pertama kali kita melawan jutaan orang tuh yang paling sulit tuh dan kita menang. Yang kedua teman-teman, kita harus memiliki pemikiran atau cara berpikir kita atau fitur ya. Selama ini kita ini seperti punya HP. Punya HP ini banyak fiturnya, tapi kita lupa aktifkan. Nah, kita harus aktifkan ini fitur yang namanya bangkit setelah jatuh. Seringkali kenapa sih kita ini kok susah bangkit ya kan ketika kita jatuh? Padahal sebetulnya ketika Anda mungkin waktu bayi, waktu kecil, Anda belajar berjalan, Anda sempat beberapa kali jatuh, bahkan berpuluh-puluh kali gitu, bahkan ratusan kali jatuh mungkin. Tapi Anda selalu bangkit setiap Anda jatuh. Setiap Anda jatuh, mungkin Anda menangis, tapi Anda selalu bangkit. Dan membuat Anda hari ini bisa berjalan. Oke? Nah, seringkali kita ini nggak bisa, merasa diri kita ini terpuruk, nggak bisa bangkit lagi. Loh, kita dulu aja yang mau berjalan gitu ya, susah setengah mati, kita sampai menangis, sampai berdarah-darah, kita pun masih mau bangkit loh. Nah sekarang ini kita ini lebih dewasa, lebih gede, badannya lebih besar, kok malah takut sih? Nah pertanyaan saya ini permasalahannya bukan masalah Anda takut berdirinya lagi, bukan, tapi cara berpikirnya. Cara berpikirnya ini bukan seorang pemenang lagi, ya kan? Anda nggak merasa kalau Anda ini seorang pemenang, Anda merasa kalau sudah jatuh ya sudah jatuh aja. Nggak pernah merasa kalau dulu pada waktu Anda kecil, Anda waktu bayi, Anda selalu fight, Anda selalu berjuang untuk bangkit kembali. Coba bayangkan teman-teman kalau misalnya Anda ketika waktu bayi, ya kan, Anda jatuh akhirnya nggak bangkit lagi.
Anda nggak bisa berjalan pada hari ini, ya kan? Tetapi ketika Anda berani memutuskan saya bangkit lagi, akhirnya membuahkan atau menghasilkan seseorang yang bisa berjalan seperti saat ini. Jadi sama juga dalam hidup kita. Kalau hari ini kita nggak move on, kita mungkin lagi jatuh, tapi kita nggak mau bangkit lagi, kita merasa kita ini udah paling bawah. Ingat teman-teman, saya lagi masalah itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Tuhan pasti tahu masalah yang seperti itu cocoknya untuk orang yang seperti ini, ya kan? Masalah yang sebesar ini cocoknya untuk kapasitas orang yang seperti ini. Jadi Tuhan nggak pernah menempatkan masalah itu yang berbeda dengan kapasitas kita, tidak pernah. Tuhan bisa menjadikan, atau mungkin bukan menjadikan ya, Tuhan itu bisa memberikan kita satu masalah atau pembelajaran atau persoalan itu karena kita itu mampu, karena kita ini kuat. Makanya beliau atau yang Maha Kuasa itu memberikan ujian ini supaya kita naik kelas. Sama seperti ujian waktu kita mau berjalan, berlari, ujiannya adalah jatuh, bangkit. Sama halnya, kalau Anda hari ini jatuh, bangkit lagi, pasti ada sesuatu yang indah yang direncanakan oleh Sang Pencipta untuk kita. Oke? Yang ketiga, yang terakhir teman-teman, yaitu kita harus tahu ini. Catat kalau perlu ya. Kita ini diciptakan unik. Jadi ini membuat kita akhirnya akhirnya kita tidak membandingkan dengan yang lain. Si A bisa main piano, si B bisa bisnisnya sukses, si C kok bisa jadi guru les yang hebat, si D kok bisa jadi seorang pilot, si E kok bisa jadi dokter yang sukses, saya ini kok gak jadi apa-apa. Please, jangan bandingkan kita dengan yang lain, karena kita diciptakan unik teman-teman. Kita punya satu perbedaan dengan yang lain. Paling gampang kita lihat dari muka kita, wajah kita. Mungkin ada beberapa yang mirip memang, tapi nggak sama persis itu nggak ada. Yang bentuk hidungnya, mulutnya, matanya sama persis, itu hampir mustahil. Kecuali anak kembar ya. Anak kembar pun banyak perbedaan. Ada yang mungkin yang ada tai lalatnya di sini, ada yang berbeda hidungnya dan lain-lain. Tetap ada yang beda pasti, karena kita diciptakan ini unik. Kita nggak bisa bandingkan dengan yang lain. Jadi kalau kita tahu ini keunikan kita ini berbeda dengan yang lain, kita akhirnya, saya harus memenuhi tujuan tertentu gitu ya. Saya diciptakan oleh yang sang Pencipta karena ada tujuan atau keunikan yang lain, keunikan yang khusus. Nah, sehingga kita bisa menemukan itu teman-teman. Akhirnya hati kita bisa penuh gitu ya, kita bisa senang gitu ya. Karena apa? Karena kita bisa tahu apa panggilan hidup kita gitu ya, tujuan hidup kita itu apa. Nah, sehingga ketika kita tahu tujuan hidup kita, akhirnya kita tahu keunikan kita, ya kan? Akhirnya setelah kita tahu keunikan kita tahu nih, kita diciptakan untuk menjadi manusia yang seperti apa. Nah, kalau Anda merasa hari ini saya ini beban keluarga, tenang. Kamu ini pemenang, bukan pecundang. Ya, kita diciptakan, kita punya fitur untuk bangkit ketika kita jatuh. Jadi nggak ada yang namanya jatuh itu permanen, nggak ada. Karena fitur kita, Tuhan berikan kita fitur ya seperti HP, itu sudah ada fiturnya. Cuma kita nggak pernah aktifkan. Kita ini bisa bangkit. Fiturnya itu sudah bangkit sebelum jatuh. Dan yang terakhir, kita ini unik. Kalau kita tahu kita unik, kita nggak mau bandingin sama yang lain, malah kita ini jadi seorang yang bisa tahu keunikan diri kita, bisa tahu ciri khas kita tahu apa kelebihan kita dibanding yang lain. Akhirnya kita bisa mensyukuri hidup kita tanpa kita merasa kita jadi beban keluarga. Oke, teman-teman, kalau Anda cara berpikir kita yang kita ubah, maka inilah yang bisa mengubah masa depan Anda, bisa mengubah isi dompet Anda, ya bisa mengubah kapasitas hidup Anda, bisa mengubah hati Anda, bisa mengubah hidup kita lebih bijaksana, lebih tenang, lebih bisa bermanfaat buat yang lain, dan bisa lebih percaya kalau kita ini seorang pemenang. Oke, jadi thank you semuanya. Kalau suka video ini, share ke teman-teman Anda, berikan komentar yang positif, dan jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya, dan selalu salam hebat luar biasa.